Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha Rahmadani Wibowo dengan NIM 1714085 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2017, mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori motivasi Herzberg. Di slide yang pertama, namanya adalah Frederick Irving Herzberg. Beliau merupakan seorang psikolog dari Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 18 April tahun 1923 dan wafat pada tanggal 19 Januari tahun 2000. Beliau itu menjadi seseorang yang sangat berpengaruh dalam dunia manajemen bisnis. Herzberg juga terkenal karena memperkenalkan teori pekerjaan dan teori motivator hygiene. Nah, Herzberg juga memulai penelitian tentang organisasi di tahun 1950-an. Dia juga bekerja untuk Universitas Utah dan dia tinggal di sana itu sampai pensiun. Sebelum pindah ke Utah, Herzberg adalah seorang profesor manajemen di salah satu universitas, di mana dia di situ itu mendirikan departemen kesehatan mental industri. Nah, semasa hidupnya itu Herzberg menjadi seorang konsultan untuk banyak sekali organisasi serta menjadi konsultan untuk negaranya sendiri, yaitu Amerika Serikat. Di slide berikutnya, Frederick Herzberg itu mengemukakan bahwa teori motivasi itu berdasarkan dua faktor. Yang pertama yaitu faktor hygiene dan yang kedua merupakan faktor motivasi. Nah, menurutnya kedua faktor ini itu adalah hal yang sangat mempengaruhi kondisi pekerjaan seseorang. Faktor yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg yang pertama yaitu faktor kebersihan atau hygiene faktor. Nah, faktor kebersihan atau hygiene faktor ini adalah faktor pekerjaan mereka yang penting adanya memotivasi di tempat kerja, yang diharapkan individu itu terpenuhi atau individu merasa terbuka. Nah, faktor hygiene itu meliputi diantaranya yang pertama, bayaran atau struktur gaji itu harus sesuai dan masuk akal. Nah, ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan, kita juga akan melakukan sebuah kontrak di awal pekerjaan. Nah, yang mana gaji itu sudah dipaparkan secara jelas. Dan yang kedua, kebijakan perusahaan dan administrasi kebijakan perusahaan itu tidak boleh terlalu kaku. Maksudnya apa? Jadi adanya kebijakan perusahaan dan administrasi kebijakan perusahaan itu tidak boleh terlalu kaku. Jadi harus adil dan jelas. Nah, maksudnya ini harus mencakup jam kerja, harus adil, pekerjaan yang dilakukan, pakaian kerja, jam istirahat, jam liburan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu tunjangan para karyawan harus diberikan sesuai kesepakatan. Nah, di sini yang dimaksud tunjangan itu seperti tunjangan kesehatan, kemudian tunjangan yang bermanfaat bagi keluarga, terus dan yang terakhir program bantuan karyawan dan lain sebagainya. Yang berikutnya atau yang keempat, kondisi fisik tempat kerja. Nah, kondisi fisik tempat kerja itu sebisa mungkin harus aman, harus bersih, higienis, serta peralatan itu harus tersedia, diperbaharui dan juga diperbaiki. Kemudian yang kelima yaitu status. Nah, status di sini itu maksudnya status karyawan dalam organisasi itu harus akrab dan dipertahankan. Jadi ketika kita bekerja, status kita sebagai pekerja itu harus jelas sebagai apa, seperti itu, dan juga harus dipertahankan. Kemudian yang terakhir yaitu keamanan dalam bekerja. Nah, keamanan dalam bekerja ini suatu organisasi atau suatu perusahaan itu harus menjamin keamanan setiap karyawannya dalam melakukan semua tugas-tugasnya. Faktor berikutnya yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg yaitu faktor motivasi. Nah, di mana faktor motivasi ini tentunya akan menghasilkan sesuatu atau menghasilkan kekuatan yang positif. Nah, faktor ini memotivasi para karyawan memberikan kinerja atau pekerjaan yang optimal atau yang terbaik bagi suatu organisasi atau suatu perusahaan. Faktor motivasi yang pertama yaitu pengakuan. Pengakuan
para karyawan itu sudah jelas ya, ketika kita melakukan pekerjaan atau kita bekerja untuk organisasi atau perusahaan, jelas kita membutuhkan pengakuan di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian yang motivasi yang kedua yaitu reward. Bagi karyawan yang melakukan suatu pencapaian atau pencapaian itu melebihi dari target yang sudah diberikan, maka manajer itu wajib untuk memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan agar karyawan tersebut itu bekerja lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan dan ruang promosi. Maksudnya di sini itu pertumbuhan dan ruang promosi itu harus ada peluang pertumbuhan dan kemajuan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan guna memotivasi karyawan untuk memberikan kinerjanya lebih baik lagi. Berikutnya atau yang keempat yaitu tanggung jawab. Nah, karyawan harus tanggung jawab atas tugas yang dimiliki. Nah, bukan hanya karyawan saja, tapi juga semua yang mempunyai jabatan juga harus bertanggung jawab atas tugas yang mereka miliki untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik lagi. Berikutnya yaitu kebermaknaan pekerjaan. Nah, di sini itu kebermaknaan pekerjaan diartikan sebagai pekerjaan itu sendiri merupakan pekerjaan yang bermakna, menarik, dan menantang bagi karyawan untuk melakukan dan mendapatkan sebuah motivasi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor motivasi menurut Herzberg itu merupakan pekerjaan itu sendiri atau the work itself, dan presentasi yang diraih atau achievement, dan peluang untuk maju atau advancement, dan pengakuan orang lain atau recognition, dan tanggung jawab atau responsible. Menurut Herzberg, faktor hygiene ini merupakan faktor yang tidak akan mendorong minat para pegawai untuk berforma baik. Akan tetapi, jika faktor-faktor ini dianggap tidak dapat memuaskan dalam berbagai hal seperti gaji tidak memadai, kondisi kerja tidak menyenangkan, faktor-faktor itu dapat menjadi sumber ketidakpuasan potensial. Sedangkan faktor motivasi merupakan faktor yang mendorong semangat untuk mencapai suatu kinerja yang lebih tinggi atau lebih baik. Jadi pemuasan terhadap kebutuhan tingkat tinggi atau faktor motivasi lebih memungkinkan seseorang untuk performa tinggi daripada kepuasan kebutuhan lebih rendah atau higienis. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.